Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Namun, pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19. Itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal, bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Sejak Januari, saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan, Cina. Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan yang ada di sekitar 6 bandara, antara lain Batam, Jakarta, Denpasar, Manado, Makassar. Pemerintah Indonesia merasa sudah cukup melakukan langkah-langkah antisipasi, antara lain menggunakan health card atau yellow card, juga thermal scanner untuk mengecek suhu tubuh di atas 38,5 derajat Celcius di pintu masuk dan keluar RI. Sejak pertama kali kasus COVID-19 terungkap di Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020, hingga saat ini kasus terpapar terus meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 yaitu dengan di rumah saja. Terdapat banyak problematika ketika di rumah aja. Kini pemerintah mempunyai strategi baru, yaitu new normal. Apa itu new normal? New normal merupakan pola hidup normal agar masyarakat bisa melakukan aktivitas yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. New normal dilakukan dengan bertujuan agar perekonomian masyarakat Indonesia segera pulih kembali. Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat di masa era new normal? 1. Mempersiapkan diri menghadapi new normal. Selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak 1 hingga 2 meter, tidak berjabat tangan. Kedua, menyiapkan peralatan pribadi dan peralatan higienis di dalam tas. 3. Tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan teratur, olahraga, dan tidur secukupnya. 4. Tetap di rumah apabila ada kegiatan di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, Indonesia sedang menghadapi krisis dalam bidang ekonomi yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Kondisi tersebut sudah nampak memprihatinkan. Ekonomi secara global 2020 diperkirakan bisa jatuh seperti depresi 1930. Bukan lagi seperti tahun 2008 atau 1998. Kondisi ini juga mampu memicu penurunan perdagangan, bahkan perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri, berbagai sektor harus diterkendalai dalam proses operasi, seperti pabrik-pabrik yang harus menghentikan proses operasi karena kondisi yang tidak memungkinkan ini. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda harus menerapkan protokol kesehatan di era new normal.
Hal-hal yang bisa dilakukan saat pandemi antara lain yaitu: yang utama 3M, memakai masker. Menggunakan masker dapat menghambat terjadinya penularan COVID-19 melalui droplet dari orang-orang yang terinfeksi. Kedua, mencuci tangan. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun adalah cara paling efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular, termasuk COVID-19. Pasalnya, bakteri dan virus penyebab penyakit menular sangat mudah menular lewat tangan. Waktu yang baik untuk mencuci tangan adalah 10 hingga 15 detik. Ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus COVID-19 dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Ketika menerapkan jaga jarak, tidak diperkenalkan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID-19. Hal-hal lain. 1. Mengupayakan upaya-upaya memelihara daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan dibarengi dengan konsumsi vitamin dan suplemen. Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Menjalankan pola hidup sehat dengan olahraga secara teratur dan tidak lupa istirahat cukup. Kedua, rajin bersihkan permukaan benda yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Seperti gagang pintu dan benda-benda yang dibeli dari luar dengan cara menyemprotkan desinfektan.